Bawaslu dalam proses penanganan dugaan pelanggaran itu kami sudah memecahkan 22 temuan atau laporan di berbagai varian kasus yang berbeda. Selamat datang di Komedo Project, kreatif dalam berekspresi. Kembali lagi bersama saya Ati Jafar, dan pada konten kali ini kita akan membahas terkait dengan kesiapan penyelenggara dalam melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati serentak tahun 2020 di Halmahera Selatan. Nah, pada kali ini kita kedatangan dua narasumber. Yang pertama dari KPU, Bapak Khalid Arajak. Selamat datang Pak di Komedo Project. Dan dari Bawaslu, Bapak Asman Jamel SH. Selamat datang Pak di Komedo Project. Bapak Khalid Arajak ini merupakan lulusan S1 UMU Ternate jurusan Ilmu Politik, dan sekarang menjabat sebagai komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan. Dan Bapak Asman Jamel SH ini merupakan lulusan S1 Ilmu Hukum di Unhair Ternate dan sekarang sebagai anggota komisioner Bawaslu Halmahera Selatan di Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran. Baik Pak, untuk Bapak Khalid Arajak nih Pak, pertanyaan yang pertama mengenai dengan penerapan pemilu kali ini. Kan pasti berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya karena dikondisikan dengan COVID-19 saat ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana penerapan protokol kesehatan saat kampanye berlangsung dan bagaimana proses pungut suaranya? Iya. Jadi terkait dengan protokol COVID itu setiap tahapan itu harus menerapkan protokol COVID. Nah, itu sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 6, Undang-Undang nomor 10 peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 terkait dengan protokol COVID. Nah, itu jadi seluruh tahapan yang dilaksanakan oleh KPU itu berbasis protokol COVID. Nah, salah satu contohnya kemarin adalah debat yang kita laksanakan. Debat kandidat yang kita laksanakan di Halmahera Selatan, debat pertama dan debat kedua di Jakarta dilaksanakan di Metro TV, Kompas TV. Itu semuanya berbasis protokol COVID. Nah, basis protokol COVID itu artinya kita tetap menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Nah, terkait juga dengan pungut hitung, kita juga tetap melaksanakan protokol COVID. Jadi masyarakat yang datang ke TPS maupun petugas kita yang ada di TPS itu difasilitasi, terutama petugas kita itu difasilitasi dengan protokol COVID. Misalkan harus pakai masker, ada juga yang baju kayak romping, baju ini. Nah, saya lupa namanya. Selain itu untuk para pemilih itu juga nanti kita sediakan masker, kita sediakan cuci tangan, kemudian sanitizer. Nah, selain itu juga peserta yang datang itu tetap menjaga jarak. Jadi kita tetap mematuhi protokol COVID dalam setiap tahapan. Baik, terkait dengan kampanye nih Pak, apakah sejauh ini sudah ada pelanggaran yang terjadi? Nah, kalau untuk pelanggaran sih dalam maksudnya penerapan protokol COVID. Nah, sejauh ini mungkin itu ranahnya teman-teman di Bawaslu, ya kan, soal terkait dengan pelanggaran. Nah, tapi untuk kita di KPU Halmahera Selatan itu sampai sekarang belum ada laporan terkait dengan tim kampanye atau pasangan calon nomor 1, nomor urut 2 yang
tidak mematuhi protokol COVID. Nah, sejauh ini belum ada laporan, saya kira. Mungkin lebih jauh nanti dijelaskan oleh Pak Asman sendiri dari Bawaslu. Untuk Bapak Asman Jamal nih Pak, bagaimana Pak strategi pengawasan yang dilakukan? Baik, untuk kesiapan kami di lembaga Bawaslu terkait soal kesiapan dalam hal menghadapi pungut hitungnya di tanggal 9 Desember terhitung dari sejak tahapan mulai berlangsung di 1 Agustus 2019 pada saat terhitungnya penandatanganan MOU hibah. Disitulah kewenangan Bawaslu diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan. Nah, strategi yang kami pakai di kelembagaan Bawaslu adalah pertama sekali itu adalah kami melakukan riset terkait soal IKP, Indeks Kerawanan Pemilu. Itu yang kami praktekkan, kami pelajari sumber datanya dari situ. Dari situ kami melakukan pengkajian di internal Bawaslu, kemudian itu juga menyampaikan secara struktural kelembagaan dari tingkat kecamatan sampai pada tingkatan desa. Itu yang pertama. Yang kedua, strategi pengawasan kami yang kedua adalah semua perangkat di jajaran tingkat kecamatan sampai pada tingkatan desa. Kami sering melakukan koordinasi. Bahkan kami juga membentuk posko pengaduan lewat pengawas desa, pengawas kecamatan sampai pada tingkat kabupaten. Sementara yang ketiga, bahwa kami juga terlepas dari penguatan internal dalam hal kapasitas SDM soal melakukan pengawasan, kami juga melayangkan surat himbauan terkait keterlibatan semua lembaga untuk membantu Bawaslu dalam hal bisa menyuplai informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang mengarah ke soal pelanggaran. Itu kesiapan Bawaslu yang kami siapkan sekarang dari strategi awal yang kami laksanakan. Oke, baik, terima kasih Pak. Sudah ada pelanggaran yang terjadi dari saat Bawaslu melakukan pengawasan, gitu Pak. Kalau memang ada pelanggaran, bagaimana pelaporannya Pak jika terjadi pelanggaran? Ya, untuk terhitung dari proses tahapan pilkada terhitung dari 1 Oktober 2019 sampai pada hari ini di tanggal 7 November, kami di Bawaslu dalam proses penanganan dugaan pelanggaran itu kami sudah memecahkan 22 temuan atau laporan di berbagai varian kasus yang berbeda. Di 22 temuan maupun laporan yang Bawaslu tangani dalam progres terhitung dari 1 Oktober sampai pada 7 November itu untuk ASN, untuk netralitas ASN yang Bawaslu tangani itu semua 22 temuan atau laporan. Di 22 temuan atau laporan itu ketika dipecahkan per orang, maka jumlahnya 42 orang yang melakukan dugaan pelanggaran kode etik. Yang itu Bawaslu sudah tangani. Alhamdulillah kemarin sudah 30 dokumen pemberkasan kami sudah sampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Saya sampaikan langsung, baru 11 yang diberikan sanksi ke Pemda untuk ditindaklanjuti sebagai pembina kepegawaian di tingkat daerah. Sementara yang 22 belum. Masih 10 pemberkasan lagi yang kami belum sampaikan. Itu untuk pelanggaran kode etik netralitas ASN. Untuk pelanggaran kode etik perangkat desa, yaitu ada 5 dugaan pelanggaran, yang itu juga kami sudah rekomendasikan karena itu substansi alur penanganannya harus rekomendasinya ke Pemda untuk kepala desa, karena itu masuk kategori kita pakai standar
di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 di pasal 39 terkait pasal 29 terkait soal kode etik yang dilakukan oleh perangkat desa, dan itu sudah 5 kepala desa yang kami sudah rekomendasi ke Pemda. Sementara untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan di internal kelembagaan penyelenggara dalam hal ini KPU di bawah KPU dalam hal ini ad hoc, PPK bahkan PPS, maupun di internal kita di Panwas bahkan di PPL. Kemarin itu juga kami sudah melakukan penanganan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 2 penyelenggara. Dalam hal ini adalah Sekretaris PPK Obi Timur, dan dia itu juga adalah PNS. Kami juga sudah rekomendasikan ke KPU. Terus ada juga salah satu KUA Kecamatan Kaiwa Selatan, dia itu juga adalah salah satu anggota PPS di Desa Tawabi di Kecamatan Kaiwa. Itu juga kami juga sudah mengeluarkan rekomendasi ke KPU untuk ditindaklanjuti soal proses diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara. Mungkin itu sekedar gambaran dari. Oke Pak, untuk mengenai dengan keterlibatan ASN dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, kira-kira regulasinya seperti apa? Kalau di proses penanganan dugaan pelanggaran, dia masuk kategori pelanggaran hukum lainnya. Jadi proses alur penanganannya begini, kita kan melakukan MOU dengan KSN. Bawaslu diberikan kewenangan berdasarkan MOU di 5 lembaga negara. Dalam hal ini adalah Menpan, Menpan RB, Mendagri, KSN, terus juga Bawaslu RI. Kemarin itu juga melahirkan ada SKB. SKB yang dimaksud SKB itu adalah keputusan bersama di 5 lembaga dalam proses melakukan pemantauan terhadap netralitas ASN. Nah, itu yang kita pakai. Jadi proses penanganannya, Bawaslu menerima laporan atau Bawaslu menemukan langsung lewat jajaran di tingkat desa bahkan kecamatan, kemudian kita proses sesuai prosedurnya. Nanti di situ endingnya ketika itu terbukti maka rekomendasinya kami teruskan ke KSN. Soal sanksi itu adalah ranahnya KSN. Bawaslu tidak punya kewenangan memberikan sanksi, itu ranahnya KSN. Oke, baik, terima kasih. Ini untuk Bapak Khalid Arejak. Kemarin kan sudah ada debat kandidat di Jakarta. Masih ada tidak Pak debat-debat selanjutnya? Debat. Insya Allah debat tahap 3 ini kita laksanakan di Halmahera Selatan. Nanti dikoordinir oleh Pak Agus. Insya Allah dilaksanakan di tanggal 21 jadwalnya. Nah, karena penetapan jadwal kampanye itu kita sudah sepakati bersama kedua paslon kita. Insya Allah di tanggal 21 kita laksanakan. Baik, berarti untuk masyarakat Halsel nih, pada tanggal 21 nanti akan diadakan debat kandidat yang ketiga. Nah, terkait dengan debat itu sendiri, itu nanti ada tim penyusunnya, tim penyusun materi pertanyaannya, itu ada 5 orang sekaligus moderator yang memandu debat itu. Nah, sekarang kita lagi menggodok panelis untuk penyusun pertanyaan itu. Nama-namanya mungkin nanti diserahkan di divisinya Pak Agus yang menangani tentang kampanye. Mungkin itu saja. Oke nih, untuk Bapak Khalid Arejak dan Bapak Asman Jamil Sani, boleh saya minta closing statementnya? Ya. Untuk Bapak. Kami berharap Ketua Halmahera Selatan berharap COVID ini tidak menjadi penghalang partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya. Jadi KPU tetap akan melaksanakan protokol COVID yang sesuai yang sudah diperintahkan oleh pemerintah. Kita tetap akan laksanakan itu. Jadi kami berharap masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu panik dengan situasi pandemi saat ini. KPU tetap menerapkan protokol COVID. Jadi kami berharap masyarakat tetap menyalurkan hak pilihnya, tetap datang ke PPS untuk mencoblos sesuai keyakinan politiknya. Mungkin itu saja. Oke, untuk Bapak Asman Jamil. Baik, untuk kami di Bawaslu
dalam hal terhitung waktu hampir 30 hari lagi kita melaksanakan agenda demokrasi, dalam hal ini adalah memilih pemimpin kita satu periode ke depan. Oleh karena itu sebagai kami di penyelenggara, dalam hal ini adalah Bawaslu, meminta kepada masyarakat Halsel secara umum membantu kami bagaimana mengembalikan citra demokrasi ini baik atau tidak, bukan hanya tanggung jawabnya pihak penyelenggara dalam hal ini Bawaslu, tetapi juga tanggung jawab stakeholder dan unsur masyarakat, tokoh agama, sehingga mudah-mudahan pilkada di 2020 itu lebih baik dari pilkada sebelumnya. Oleh karena itu kami dari Bawaslu untuk mewakili dua unsur pimpinan saya sampaikan ke jajaran penyelenggara di internal Bawaslu, mulai dari Panwascam sampai pada tingkatan PPL, bahkan sampai pada tingkatan PPS, bahwa pilkada ini damai, bagus dan tidak, itu tergantung kita dalam proses menegakkan keadilan. Oleh karena itu menyampaikan ke tingkatan masyarakat, bukan cuma kami di internal Bawaslu yang mengawasi masyarakat, tetapi saya juga mohon masyarakat juga mengawasi kami. Ketika ada jajaran kami yang dianggap tidak netralitas dalam menjalankan tugas, kami menerima informasi siap, menerima laporan, bahkan informasi untuk tetap akan melakukan proses tindak lanjut jika ada informasi atau laporan terkait soal kami punya jajaran, bahkan ada informasi-informasi dugaan pelanggaran. Saya perlu sampaikan juga ke masyarakat, jangan lupa diinformasikan, dilaporkan lewat desa, bisa juga lewat kecamatan, bisa juga langsung ke komunikasi ke kami di kabupaten, karena kami menggunakan sistem pelaporan cepat, yaitu adalah pelaporan sistem online, lewat telepon, lewat WhatsApp, lewat email juga bisa. Nanti dari situ kami jadikan itu adalah sebagai bahan kami untuk bisa melakukan penelusuran. Mungkin itu saja saya kira. Baik, terima kasih nih untuk Bapak Khalid Arajat dan Bapak Asman Jamil SH yang sudah memberikan waktu untuk hadir di konten Komedo Project kali ini. Nah, untuk masyarakat Halsel, jangan lupa gunakan hak pilih Anda di tanggal 9 Desember nanti, hindari money politik dan kampanye hitam, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan COVID-19, selalu gunakan masker, mencuci tangan, dan hand sanitizer, dan selalu jaga jarak. Jangan lupa follow Instagram kami di @komedoproject, dan jangan lupa like, komen, share video kami, dan subscribe akun YouTube kami. Serta jangan lupa tekan notification agar kalian tahu kapan kami update video terbaru. Terima kasih.